4 timbangan. Pertama timbangan syariat. Jadi timbang sih. Bisikan iki. Bisikan iki ngejak sing apik, nglanggar syariat ora. Salmo, roset bisi. Sing jake wis salat tahajud ping 40. Syariate kan apa? Kok 40 men lho berarti gak subhat mudune ya melebihi lebih kapasitas. Jadi aja turuti. Walaupun apik. Syari keluar dari kaidah syariat. Syariate salat duha ngene papat to. Pol-polan 12 lah, pol-polan. Pasti loro papat 12. Lah kok dibisi 40. Lah berarti gak aja turuti. Kalau tahu itu bisian melu ngaji, lah itu piye bisian syariat. Menimba ilmu, hukumnya wajib boleh ilmu. Hadis Kanjeng Nabi ini kayak jadi boleh ilmu itu hukum wajib mulai teko timbangan ibu sampai ke liang lahat ya. Jadi ada batasannya. Jadi wajib. Jadi ditimbang di rumah nasi bisian iki ngajak ning dia. Nah apik tapi kok kira-kira nih melampaui batas, ojo dilakoni. Wah beduk-beduk di BCI, saya kita tahajud di nabi harisan. Beduk-beduk kok tahajud, gak jamin. Ya aja dilakoni. Atau BCI saya mau bawa. Terus yang kedua, teladan dari orang-orang soleh zaman dahulu atau salafus soleh. Apabila dengan timbangan pertama kondisi bisikan baik atau jahatnya itu belum jelas bagimu, timbanglah berdasarkan teladan dari orang-orang soleh zaman dahulu. Apabila aksi dari sesuatu yang terlintas dalam hatimu itu bertetapan dengan apa yang dicontohkan orang-orang yang soleh zaman dahulu, bisikan itu berarti baik. Sebaliknya, jika aksi dari sesuatu yang terlintas dalam hatimu itu mengikuti orang-orang yang tidak soleh, itu adalah bisikan jahat. Sampamo, olah para salafus soleh, wong soleh zaman biyen ki nak wiridan ki nak wis masuk ki terus goyang-goyang karepe dhewe ini gak apa-apa. Tapi kok lagi mulai wiridan dibisiki, gak goyang-goyang khusyuk. Naso joget. Berarti bisikan jahat. Jadi soalnya joget atau khusyuk atau asik itu langsung mau Gusti Allah. Oke nek gawe. Masih langsung gawe dhewe lho. Enggak. Jadi kok dewa kaya nasi ngebangun. Jadi teror lama. Kyo je remang-remang lho. Padahal ape ngurung-ngurung muridan ki ape, ngolah selatan ki ape. Tapi nek kalau pencolotan nih ada tuntunane wong saleh to gak ya kuwi. Ya, ngono itu mikire. Maksudnya bawa arus suasana. Tapi kok nuruti pencolotan, gak kayak pencolotan. Ki nggo saking cintaku nggo berarti. Nah, tetap masuk. Soalnya menyimpan dari syariat wis gak enek. Terus tuntunane wong zaman saleh iki gak tau enek. Para sahabat kata gak tau enek. Paling di ini hanya detak terbangun ini. Waktu nyambut ya Nabi teko Mekah hijrah Madinah. Tola al-badrun ya apa itu mengikuti zamannya, tapi nggak berlebihan. Itu kau saya kira apa mas gitu, apa saya kira kayak model-model ini apa, tapi kalau berlebihan tetap kau soalnya jelas saya teh yang Al-Quran itu sampai kulai yang surat apa An-Nabiya, surat Naba, surat Al-Insan. Jadi di situ Gustavo mengatakan jangan kau melampaui batas itu berulang-ulang. Di surat Ar-Rahman pun juga ada. Wabi ayalah untuk diri sebelumnya. Jadi ojo kowe melampaui batas, ojo melampaui batas. Kowe tetap mlebu nek dosa. Malah gak dadi ganjaran, malah kok sampai di pasalnya oleh pahala sing apik, amal sing soleh, malah gak oleh apa, malah minus. Jadi pertama ada membisian kuis ini syariat ada juga. Nah enek berarti apik, nah enek berarti elek. Kok remeng-remeng berarti nganggo contoh ulama soleh.
zaman biyen. Yang kedua, saiki ketiga. Yang ketiga, hawa nafsu. Apabila dengan timbangan kedua ternyata bisikan yang kau rasakan itu masih belum jelas, timbanglah bisikan itu berdasarkan hawa nafsu. Perhatikanlah, apabila secara naluriah hawa nafsumu menolak bisikan itu, bukan karena takut atau terancam, bisikan itu adalah bisikan baik. Akan tetapi, apabila secara naluriah hawa nafsumu cenderung suka padanya, bukan karena berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun motivasi, bisikan itu adalah bisikan buruk. Sebab nafsu selalu mengajak ke arah keburukan, dan pada dasarnya nafsu tidak akan menyeru ke arah kebaikan. Ini baru hawa nafsu. Kok depan abijak ngaji kok depan ini memangil benar kalau wala kita itu masalah semepi. Lah bewi nafsu iki. Rai berarti bisikan elek. Jadi nek wis kedua cara dene cek ra kene, cek sampe kurang jelas makna bisikan iki nganggo cara nimbangi hawa nafsu. Lah hawa nafsu kuwi sifatnya wis jelas, mesti ngajake ning gone kejelekan. Kok DE kok bisiki elek, berarti elek. Kok bisiki ngajak apik tapi kok nggurine elek. Jadi nimbangi hawa nafsu. Jika kau memahami secara mendalam dengan menggunakan salah satu dari ketiga timbangan di atas, akan jelas bagimu perbedaan antara bisikan baik dan bisikan jahat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan anugerahnya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya, jadi manggu hawa nafsu. Mesti ini apa tapi kita lupa. Jadi hawa nafsu. Tapi sampai masalah bisikan paham enggak? Tak bisa tadi. Kau dijelasin dulu. Enggak. Awak mak paham iki paham ya. Masku ngene lho. Contoh ngono. Lah kayak gini gila, enak gak sing bisi ini hati dong. Enak. Oh, baca apa contohnya? Yang hati nom sempat rasanya, wiji ini bisa hati nom apa? Piye? Mulai baik. Enak turun rumah. Piye? Enak turun rumah. Ya, tapi nafsu. Kawan. Jadi itu ngerasa itu paham secara bisikan nanti gini kerentak. Perkara kedua, mengenali bisikan jahat. Jika kau ingin mengetahui apakah bisikan jahat itu muncul dari setan ataukah berasal dari hawa nafsu atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada permulaan lihatlah bisikan itu dengan 3 cara, yaitu pertama, apabila kau mendapati bisikan itu bersifat teratur dan berpola tetap pada satu keadaan, berarti bisikan itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari hawa nafsu. Namun, jika kamu mendapati bisikan itu lebih labil dan berubah-ubah, ketahuilah bahwa bisikan itu berasal dari setan. Jadi, mengenali bisikan jahat iki piye? Kuwi. Polane iki pancet orang, lantur, pancet. Mungkin ngejak bisikan itu bakso ya, pancet wis didikan saya jagon aja nek atine pengin bakso ya lantur. Terus dijak sampai dan kancane ijek pengen bakso ya, berarti asline kuwi. Ikut kan. Teko hawa nafsu nek teko Gusti Allah. Walaupun pada hakikatnya tetap Gusti Allah kabeh. Berarti bener-bener murni pure bisikan nuranimu terdalam itu menurut. Soalnya teratur polane dan gak malah. Walaupun itu dibiduki. Jangkrik wis dicitutukan gedhok bereng karo buane ijek pengen bakso. Lah iki berarti ati tenang. Tapi nak labil molah malah. Dem tak oleh ibu ane, pengen set, goreng atau bakso, goreng bu. Ayo wes masak bakso lo tapi, kita enak bakso ibu, lo malah nih, nanti nih malah, wes jelas setan. Sini. Kok masih awam betul. Pertama sini pengen goreng gitu, terok masih tuh bakso, dan bakso ini rasanya murah mari, kayak enak, mesti minggu hasilnya. Jadi sampai ini nggak tahu masih ngalami itu. Jadi yang pertama ikan buat turuti, akhirnya manut sing kedua ketiga pola hasilnya gak enak wis gitu jaduk mas goreng bae enak gitu jadi dengerin nak malah iku setan nak pancet polane berarti konggone hawa nafsu utawa Gusti Allah dari awal permulaan. Seorang yang saleh pernah mengatakan perumpamaan hawa nafsu itu bagaikan harimau. Apabila
apabila ia bertarung, ia tidak akan berbalik kecuali dengan perlawanan yang sengit atau dengan kekalahan telak, atau seperti tentara yang berperang demi menebus dirinya, atau karena utangnya. Jadi hawa nafsu kuwi perumpamaannya kaya macan. Nak wis tarung tidak akan berbalik kecuali dengan perlawanan yang sengit atau dengan kekalahan telak. Jadi sekali budal hawa nafsu kuwi. Nah ke aku tuh sing mati bisa pede mau leren iki. Nah kene iki kena hawa nafsu lemah masih itu untal malam-malam tuh sengaja aku kayak anak konda itu malah kewan. Untal malam-malam langsung soan. Gak perlu dijinjing, gak perlu. Langsung lop. Nang iki hawa nafsu ki aja mbok dulane aja mbok cemen no bahaya. Justru kalau setan ki apa hawa nafsu. Bahayane. Setan mbok kowe ngaji dikir plecet ndek. Nafsu ra ngarah plecet. Soale gone ning ati. Setan nang jebo. Ngono, padha-padha makome ning jero ati. Nafsu. Nah, setan nang jebo di luar diri kita. Jadi setan ki gone petik kate ngono. Mulite gelek nek kadung mlayu kluruk neh, adewet neh, ngadeg neh ngene iki. Gak petik bangkok ngono. Tapi nek nafsu ki petik bangkok. Arung bongko tenang-tenang dhewe kejilik to pokoke. Kalah telak, ra ngarah ngene, mundur. Kuwi titik-titik. Jadi ora kena terus mbok wiritno, tak wiritno Mas. Nafsu ku mesti lemes, ya ora iso. Kok tentu. Malah dibalik dibiak ngono. Dhewe wiritan kok yo nang kok. Waduh, kentar-kentaran selfat di kan aku kuat aku. Ora nganti lho macanane semorat mare. Allah. Lho satusno. Atau karena utangnya, hampir ia tidak akan pulang sekalipun ia harus terbunuh. Ora ngarah mundur, mati kan nafsu iki. Nah, seharusnya kita semangatnya harus seperti nafsu. Semangat golek ilmu, semangat menyampaikan kebaikan. Itu kayak nafsu gitu. Pantang mundur. Sorry, bantai pantang mundur. Kedua, apabila kau mendapati bisikan itu mengiringi perbuatan dosa yang kau lakukan, bisikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghinaan dan hukuman akibat dari keburukan dosa yang kau lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya ayat ki bulet yo. Gak paham ya, bulet ngomong tersebut ya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Iki misal gini, sampai wis tersesat, maksudnya disesat Gusti Allah. Mbok kira sing mbok lakoni kuwi apik, kuwi lho dudu sak tenane sing apik. Dadi usahamu iku malah nambahi nutup atine. Apa sing mbok yakini, semisal mbok yakini aku nang babelan iki pahalaku gede. Eneh hadise ngono. Rom kok Google utawa kok TikTok. Kola bola. Pahalane 70 derajat ngono. Lah iki mbok lakoni terus. Kanthi niatan ndem kuwi, mbok kira kuwi malah adem ning Gusti Allah. Nah, ayat iki gitu. Apabila kamu mendapati bisikan itu mengiringi perbuatan dosa yang kau lakukan, bisikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghinaan dan hukuman akibat dari keburukan dosa yang kau lakukan. Contoh taruh kan ada ayat itu nih. Mbok gue dalil kowe cewek apa salah. Kira dari dia taruh. Kok terus nang ngene kote. Kowe itu dosa lho. Iya akhirnya dileboni ayat iki Al-Mutaffifin ayat 14 iki. Maksud kuwi jadi jangan meyakini, jangan tergesa-gesa. Kudu iling ning ayat apa-ne. Allah iku menangguhkan. Supaya apa? Supaya kita iki balesno tenanan. Balik neh, kenapa ditangguhno kok langsung dibales.
iku menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi Gusti Allah ki sah nek ngebono sampean neraka istilahé ngono. Makane tangguhno. Masih tangguhno ki piye? Sampeyan nggon nglakoni dosa kok gak piye-piye yo. Jenenge nglakoni dosa sing walat. Ngene, aku maneh wong tuwa kok ora walat yo. Jadi walat. Kok ngaten aku semangat cek walat itu bilang ngopi. Kok ngene terus. Lah iki bahasane ditangguhkan. Oke ditunda, ditangguhkan ini supaya awake iki terus nglakoni kuwi mong. Lah kok kan esuk batas maksimal tes gitu ya. Wis tau ngadili bukan neraka kan wis gak ada alasan to. Awak dhewe ben tobat utawa pe Gusti akeh kesempatan sekali lagi dong, ngono. Wis gak iso. Nah, ditangguhkan itu bahasa ditangguhkan. Di Al-Qur'an sering disebutkan ditangguhkan. Jangan kamu kira Tuhan tidak membalas perbuatanmu. Karena sebenarnya Tuhan menangguhkan supaya kamu kelak akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi tangguhno ben deal lho, adil lho ya. Kok nek om jeneng anggen-anggenan piye hukume? Ibarat siji niki madhep ngulon, siji madhep ngetan ngene berarti. Kadang ngiling Mekah, kadang ngiling Kalisari, kadang ngiling Mekah, kadang ngiling Kalisari ngene berarti. Kadang ngiling ngombe, kadang ngiling salat, kadang ngiling ngombe, ngiling salat lagi. Kan kayak enak ngukumi wong kuwi. Maka ditangguhno. Kuwi contone kaya surat apa waktu Abraham, waktu Fir'aun Musa Nabi Musa. Rekayasane Fir'aun ra kakoran ya canggih ngetokno ngene-ngene tetep kalah karo Gusti Allah. Wa ma makaru ila makaro. Jadi Allah itu maha makarno, aja mbok warai. Allah itu maha rekayasa, aja mbok rekayasa. Aja mbok tipu dayanem. Tipu dayanem iki ngambune. Asline ngono. Dadi wong asine kena panjerung kuwi, apa hidup isin kok. Apa ngapusi wong, apa ngakali wong, apa jenenge? Politiki wong lho isin dhewe. Soale padha mung kuwi lho. Gusti Allah ki maha lho. Kok pengakali wong terus pede gak ngarah wong menangi aku. Ya ora iso. Mau sing ngakono-kono. Gusti Allah maha menikmah tipu daya kok. Maha menipu daya, maha menyesatkan. Jadi enggak sama gitu. Termasuk itu. Ya biasanya diiringi hidup. Kedua apabila bisikan itu mengiringi perbuatan dosa yang kau lakukan, bisikan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai pas pacaran, taruh kenalan toh. Wes, gue ngelakuin syariat kenalan toh. Diterus no, lah masa kenalan toh. Gak ndelok nomore, gak biar, gak gurih nyoy ini gini. Nah, bisikan itu kau itu ya, buat turun dia. Masuk. Nah, ini bisikan. Terus guru kami Abu Bakar Al-Warraq mengatakan demikianlah dosa akan mengakibatkan kerasnya hati. Pada mulanya hanya sebuah bisikan, lalu ia akan menyebabkan hati menjadi keras dan tertutup. Awal mulanya bisikan tau, tapi sesuai ngadatinya hati atos tertutup. Kok iso? Soalnya dari bisikan itu timbul perbuatan loh. Nah bisikan tok gak lakoni gak masalah, hati cek aman, cek selamat hati. Tapi kebanyakan awak dhewe wong sing cek ketimbang dosa niki tetep nuruti bisikan kuwi. Makane atine dadi atos tertutup. Omah tertutup naman kok maling gitu ati ya. Piye terusan? Sare ati iki panggone Gusti Allah. Bagus ya ati sin. Jadi ati nak apik kabeh, sekabehane anggota tubuh itu mesti apik. Jadi gampang ngeri wong kuwi. Wong kuwi kok omongane kok atos, ngenyekan. Terus dhuwur. Berarti atine elek. Walaupun wong iki ganteng, gede dhuwur, serbanan, jirine kiai. Tapi kok omongane ngono, kuwi menunjukkan soalnya hati itu cerminan. Nah atine apik, sekabehane apik. Sebalike, nah atine elek, sekabehane elek. Mungkin pertama meletiki bisikan itu, bisikan munggah ning akal ngelola eksekutore jasmani iki, raga iki eksekutore.
kopi saya kita petik, ayo ngopi, kita pengen ngopi iki. Terus munggah nakal. Ngopi nanti pengen ae, mikir akal duwe nggon. Temu ning barcode ning barista ngono. Akhire ragane mbok lakono ning barista. Sekutore iki terus jasmane ini masih sekutore. Tapi tetap pemimpinnya bisikan kuwi. Jadi contohnya gampang golek wong. Tapi kok wong macam biasa-biasa, omongane apik, halus, sopan, tawadhu, adabe ditamakan adabe wong apik, insyaallah wong apik. Tapi kok wong yang nuwecis puaseh maca Al-Qur'an, maca kitab lancar, dodok nyelekit nang wong-omongane. Guyone guyon atos, wis gak penak. Wis jelas atine yo atos. Tinggi lawan ini budak kaya ireng dok. Nah, dibilang medali gitu sampai. Lah, sampean pengen karismatik termasuk iku. Lah nek saat ini sampean resik karismatik mekan dhewe ngono lho. Soale sat wong nek Nur Muhammad ngono lho. Anak wong karismatik iku gara atine resik. Sampean ngamal Fatihah terus. Tapi atine sampean reget akeh. Iya, sepurane sih gak iso ngono. Aku pengen karismatik. Iso-isone nak sugih. Angger wong ngene iku kayak 100.000. Wah, langsung berkas mau. Bos, nanti gue. Iya kan? Tapi kena wong nang bisa mau. Wali beda. Nak wali ning ngadep mata ning ngarepe Gusti Allah yang berkarismatik, apa mana ning ngarepe sesama makhluk Gusti Allah. Bedane kuwi sih. Nah, pengen cepet duwe karismatik secara instan ya hidup mang sugih. Wes sugih, sama sugih. Wah. Pantangnya dibosoni mesti dibosoni. Pantangnya gak nyeluk emas, pernah nyeluk emas. Berarti masalah seni. Iya, sugih malah. Duwe jabatan mana? Ketua Bansar, ketua Bansar. Tetep nyeluk emas. Pakon cek mau. Mas Rasen berarti terbukti. Asik. Neng kuwi ora karismatik sing asli. Cepet ilangi sih. Jadi tetep kalah karo wong sing atine apik. Nek wong atine apik sekabehane awet. Wis seneng Gusti Allah. Akan tetapi jika bisikan itu muncul sejak awal, yaitu bukan setelah kau melakukan dosa, berarti bisikan itu datang dari setan. Bisikan dari setan inilah yang kebanyakan terjadi. Sebab setan memulai godaannya dengan mengajak seorang pada keburukan, lalu dia akan mengarahkannya pada kesesatan dalam segala kondisi. Tapi nak bisikan langsung dari awal mengajak sing ninggone melakukan dosa, itu berarti jelas setan. Kalau aku roh kula tanggane gadung muaten pinggir rata. Saut wis segeri, saut. Lah wis jelas setan sing ngomong. Kaca kok golek iki nafsu to malaikat to opo yo wis setan wis positif kok elek. Aja dilakoni, aja dituruti. Soalnya dituruti nurut sih. Mosok siji tok. Anak telu go kabeh. Syukur-syukur katanya diulungi jejak makan. Jadinya berbagi temanya. Oh, kau ini. Itu soalnya itu. Jadi imam itu so. Ya coba ya. Itu coba. Ini siapa lah ya? Setan itu turuti. Soalnya mesti nak turuti, mesti tambah. Terus yang nomor 3, apabila kamu mendapati bisikan itu tidak melemah atau tidak berkurang dan tidak bisa hilang meski kau sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bisikan itu datang dari hawa nafsu. Loh, apa dia nafsu? Benda dia benda. Ciri benda piye? Kayak susu. Maksudnya piye? Kene tidak tapi gambaran otak kene lho. Boleh kayak api, boleh ada pacar, boleh ada kopi, jelas. Ini sudah saya dengar. Nah, itu caranya gampang deteksi penyakit hatimu. Dan betul berarti, ojo dibel, ojo disepelekno. Soalnya hati ini ndene jero gak ketok. Dan nak sampai tiba bunda senayoh itu, tekan betadin obat merah, mari.
Jebo ketok. Lati golek jero ne. Maksudnya kok odet-odet pakai kopi tadi mati bisa tak wong-wonge. Nah caranya piye? Ya diomongin. Dengan riyadhah, dengan muhasabah kita temukan penyakit kita itu apa. Ibaratnya kok anggap ibadah males, abot, asal-asal ya, ini penyakit berarti. Oh berarti penyakit pun males nih ibadah. Iki caranya mahani piye? Nah, caranya zikir termasuk, gak iso zikir poso termasuk, gak iso poso sedekah, berbuat baik pada sama itu termasuk. Obatnya, soalnya obatnya kayak ada apotek sih, ada apoteknya gampang boleh. Obat apa? Sakit hati mbak. Orang enak. Jadi nak bisikan ini kuat, gak pernah melemah, gak pernah kendor. Bisikan sampai saya pengen ngajak dan ngopi. Kan ketik depan kayak salat, ketik air ngopi. Wah, bok wirid nos, bok solawati, bok gawe sholat. Ijek terus juga gila-gila bisikan wis jelas langsung. Dan nabi dia sih gue meraja deh kan. Gue balapan terus gue alas kuat rosis mau ngepek sawan ini sama. Gue harus terlintasi apa gitu. Mati wis kalah. Mutma nafsu mutmainah, halah malah lempok pol wis turu ngorok-ngorok kan iki. Akale katut misan nafsu wis menang kalah tolak wis 2-1. 2-1. Entek. Makanya bahaya nafsu. Dari situ piye ya kuwi, zikir iling terus. Zikir. Dilakoni kanthi istiqomah dan ngiling-ngiling. Niat ingsun nambani ndek mong karo njaluk pertolongan Gusti Allah pun nomor 1. Jadi sarung zikir awak dhewe ndonga. Sak isone saya gak sanggup suara. Ndonga nang ya Allah, paringi aku terbebas dari iki. Ya Allah tolonglah. Ya Allah tulungi kula ya Allah. Nafsu kula kok ngeten penyakit kula, dari kecalical, kula dikiri, kula selawati kok tasik mawon. Panjenengan dicali Gusti Allah. Lagi selawatan dikir. Ora mau dikir tok selawatan tok berarti cek ngandel awake dhewe bahaya wi ngono lho. Masalahe kurang efisien lah mulai rumah sakit kurang efisien. Jadi ngobatinane kurang efisien. Padha karo ini lho. Penyakitnya misalnya sing ngerti penyakitnya dokter ya. Tapi kene ngerti Google kan sana nek ramuan-ramuan sing mikir-mikir iki lho. Buat sakit mata, godhok iki. Tapi tanpa resep dokter dan tanpa dicek dokter. Kuwi tambane marine tetep cepet dokter. Di bagian jajali dhewe ngono. Soale gak ngerti takrane. Ya bener berarti bener kan penyakit lipat ngono. Tapi kan gak ngerti takrane. Pirang godhoke pirang gelas.